Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para sahabat saudara sekalian, pemirsa, pecinta kalam hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelang Ramadan ada 3 amalan yang dikuatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan langsung kepada para sahabat mengenai 3 amalan itu, dan nantinya sampai sekarang ini akan menjadi kurikulum Ramadan Nabi. Jadi bagi Anda yang bingung mengenai kurikulum Ramadan, mari kita agendakan mulai saat ini. Seperti hari pertama apa amalannya, hari kedua apa, pagi apa, siang apa, sore apa. Kita simak penjelasan di bawah ini. Yang pertama, meningkatkan sholat. Meningkat secara singkatnya berarti bertambah dari yang fardu menjadi sunnah. Maka dari sekarang keluarkan semua sholat sunnah. Yang rawatib berapa? Ada 12. Rawatib itu mengangkat pada sholat fardu dan menentukan untuk memperbaiki sholat fardu menambah. Jadi kalau kurang khusyuk ditambah sholat sunnahnya disebut rawatib. Bisa sebelum atau sesudah sholat fardu. Ada 12 dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man sholla isna asratan rakaatan. Siapa yang sholat 12 rakaat fi yaumil wa lailatin, yang mengiringi sholat fardu siang dan malam, bunya lahu bihina baitun fi jannah, maka akan dibangunkan rumah di surga. 12 itu 2 sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat isya. 4 rakaat sebelum zuhur, kalau nggak mampu bisa 2 rakaat. Misal subuhnya 4:30, maka jam 6 muncul awal duha namanya syuruk. Syuruk itu awal duha, jumlah rakaatnya 2 rakaat. Man sholla ghadata fi jama'ati summa yaqudu yadhkurullaha subhanahu wa ta'ala fayusalli raka'ataini fakara alaihi ka'ajri umratin wa hajin ya ka'ajri umratin wa hajin tamatan. Siapa yang sholat subuh 2 rakaat dengan berjamaah, dan umumnya berjamaah itu bisa ke masjid, di masjid kalau tak mampu ke masjid tunaikan di rumahnya. Setelah itu tidak beranjak dulu, dia berzikir kepada Allah. Zikir itu bisa baca Al-Quran surah ke-15 ayat 9. Quran disebut dengan zikir di surat 54 ayat 17, 22, 32, dan 40. Itu Quran disebut dengan zikir, bisa baca doa. Doa disebut dengan zikir di Quran surah ke-7 ayat 205. Lalu bisa dengan apa lagi? Bertafakur, mengaji taklim, itu disebut dengan zikir. Ali Imran ayat 190, 191. Allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, disebut dengan zikir. Jadi habis salat subuh, zikir dulu, doa dulu, tafsir dulu. Setelah itu muncul syuruk, perjalanannya syuruk disebut isyraq, melewati masyrik 1 tombak bayangan. Lalu salat 2 rakaat, maka pahalanya senilai haji dan umrah sempurna. Pertengahan duha sekitar jam 9 sampai jam 10. Jumlahnya 2 rakaat sampai 4 rakaat. Apa fungsinya? Yang pertama, bisa mengganti seluruh zikir yang ada dalam tubuh kita. Mata berzikir, lisan berzikir, bisa diganti dengan 2 rakaat duha. Yang kedua, bisa menghambat, menghentikan atau menahan musibah umum. Misalnya ada kemacetan nih, orang-orang pada macet, Anda yang biasa salat duha itu tiba-tiba ditolong oleh Allah, dibebaskan. Tiba-tiba ada orang datang, Pak lewat sini, di sana macet, atau dibimbing ada kontraflow, itu manfaatnya duha pertengahan. Yang terakhir adalah akhir duha, jumlahnya 2, bisa 4 rakaat sampai 8 rakaat. Manfaatnya bisa mempermudah datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala atas kehendaknya. Yang kedua, bisa banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Ada 3 caranya. Siapkan dari sekarang, targetnya khatam, misal 1 kali berapa juz? 30 juz. Kalau mau gampang berarti 30 juz, 1 hari 1 juz. Lebih mudah lagi supaya nggak capek, 1 juz 5 waktu. Contoh juz pertama itu Al-Baqarah. Al-Baqarah itu 1 ayat, juz pertama. Bagi 5, 28 ayat. Jadi sebelum sholat fardu bisa membaca 14 ayat, setelah sholat 14 ayat. Mungkin nggak sampai 5 menit, insya Allah Ramadan selesai, kita bisa khatam Al-Quran sekali. Kemudian mengkaji kajian tilawah di hadis Muslim, pahalanya banyak.
Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatlu kitaballah wa yatadarrusunahu bainahum. Siapa yang bisa tilawah Quran, ngaji tafsir misalnya untuk Ramadan 10 hari ketika dilakukan punya 4 keutamaan. 2 di antaranya yaitu Ghosyahum al-rahmah, selama ngaji rahmat Allah dibentangkan. Kalau pengen doa cepat dikabulkan, kalau istighfar diampuni. Yang kedua, nazalat alaihim al-sakinah, diberikan ketenangan dalam jiwa. Bapak Ibu yang pengen rumah tangganya sakinah bisa diisi dengan Al-Quran di rumah. Amalan yang ketiga yaitu infak. Hadisnya dari Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala qabla, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam azwajan nas wa azwaja ma yakunu fi Ramadan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang sangat luar biasa, dermawan dan lembut, dan bertambah dermawan lagi ketika tiba Ramadan. Apa yang dilakukan Nabi? Mensupport sahabat siapapun yang punya anggaran untuk infak, disiapkan sebelum Ramadan. Jangan berpikir banyak, yang penting ada anggaran 30.000, gak masalah. Setiap hari 1.000, tidak harus uang, makanan juga bisa. Ada hadis bunyinya seperti ini, siapa yang memfasilitasi bukaan orang puasa walaupun dengan sebiji kurma dan sehirup air, maka itu mendapatkan pahala seperti seperti orang puasa itu tanpa dikurangi sedikit pun. Hadisnya sahih At-Tirmizi, itu pahalanya 700 kali lipat kali 10 di paling standar. 700 kali itu standar, dalilnya Al-Quran Al-Baqarah ayat 261. Di bulan Ramadan kali 10 lagi. Maka dari itu disiapkan dari sekarang untuk infak. Semoga kita semua diberikan kemudahan rezeki dan bisa melakukan sedekah dan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.